Salam Guru Penggerak, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwayan Surya Saputra dan sangat senang pada kesempatan hari ini saya dapat berbagi video pembelajaran tentang unsur pembelajaran yang mengandung berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, dalam penerapannya saya bekerja sama dengan rekan-rekan MGMP IPS di sekolah, dengan Pak Yoga, dan juga dengan Bu Dewi. Jadi dalam prosesnya kami saling berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran ini. Dan Pak Yoga dan Bu Dewi juga bagian dari komunitas praktisi dari guru penggerak yang ada di sekolah. Dan tujuan kami melakukannya secara kolaborasi adalah agar dapat mengevaluasi dalam proses penerapannya terhadap peserta pendidik kami. Tidak hanya dari sudut pandang saya sendiri, tapi juga dari sudut pandang rekan-rekan sesama pendidik di sekolah. Berikut saya sajikan video pembelajaran yang saya lakukan secara berkolaborasi dengan teman-teman MGMP IPS. Selamat sore anak-anak kelas 9F semuanya, bagaimana kabarnya? Sore Bu. Baik ya, Ibu harapkan semua anak-anak kelas 9F dalam keadaan sehat ya semuanya. Dan untuk kali ini Ibu ditemani oleh Pak Surya ya untuk mendampingi dalam kegiatan. Terima kasih banyak. Tadi Pak sudah tentunya dapat izin dari Bu Dewi selaku guru anak-anak saat ini untuk mengajar IPS. Dari segi konten, Pak kira memang sudah anak-anak diberikan materi dan sudah disampaikan dengan baik oleh ibu gurunya. Pak awali pertemuan kita dengan salam penganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi Pak sangat senang bisa berjumpa anak-anak hari ini. Dari anak-anak sendiri, di awal sebelum kita mulai pembelajaran, kita harapkan kita selalu dalam kondisi sehat, terlebih di tengah pandemi seperti saat ini. Untuk itu Pak mohon dari ketua kelas bisa mewakili kita untuk berdoa sebentar menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin. Terima kasih karena telah mengizinkan saya untuk memimpin doa. Doa saya pimpin. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Abi sudah membantu kita untuk melakukan kegiatan berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, kita sudah berdoa. Setelah kita berdoa, sekarang sebelum masuk pembelajaran, Bapak ingin tahu gimana sih perasaan anak-anak saat ini gitu. Boleh ditulis di kolom chat gimana perasaannya, senang, suka, senang sama dengan suka ya. Mungkin senang, sedih, suka, duka gitu. Boleh ditulis di kolom chat untuk kita saling berbagi hari ini. Oke, ada dari Prisya, jawabannya senang. Dea senang, Cecilia senang, Jenny senang, Dina senang, Anggi bahagia dan senang, Feni senang, Itania senang. Syukurlah hari ini semuanya senang ya. Terus Abi, perasaan yang saya rasakan di tahun ini tepatnya 2021 adalah masa yang melelahkan dan juga menyenangkan. Oke. Terima kasih anak-anak sudah berperan aktif. Nanti dalam prosesnya ketika anak-anak ingin menyampaikan sesuatu hal, anak-anak bisa utarakan apapun itu. Silakan dibuka mode suaranya. Ini Pak minta dulu beberapa pendapat dari anak-anak. Jadi misalnya senangnya kenapa ya, kita berbagi, apalagi semua senang nih, kita harus berbagi kesenangan hari ini. Misalnya Vedanta bisa diceritakan Vedanta perasaannya senang kenapa Vedanta? Senangnya saya karena apa ya, keluarga saya sehat-sehat juga, nggak kenapa-napa. Itu
saya apa ya? Lebih ke bersyukur juga jadinya ya, senang sekaligus bersyukur ya, semua dalam keadaan sehat ya, terlebih di tengah pandemi saat ini ya. Oke Vedanta, terima kasih banyak penyampaiannya. Kemudian coba siswa berikutnya ada Jenny. Jenny lagi senang tadi disampaikan, bisa diutarakan Jenny, senang karena apa? Karena syukurnya udah masih sehat-sehat sampai sekarang. Terus tadi juga lagi baru selesai odalan, jadinya dengan lancar, jadi enak. Oh iya ya, setungkaro ya, berkat rahmat Ida Sayang Widiwasa setelah diodalan. Ye, setungkaro, sukses semua Jenny. Kemudian ini, kebetulan yang paling panjang nih, Abi. Ada lelahnya, ada senangnya, bisa disampaikan Bi, karena apa Bi? Izinkan saya untuk menjelaskan. Kenapa 2021 ini menurut saya menyenangkan, karena ada adaptasi tersendiri. Mulai saya harus membantu orang tua dan segala macam, ada adaptasi dari 2020 dan 2021 yang saya rasakan. Terus kenapa senangnya? Karena tahun ini orang tua saya mulai merecovery lagi keuangan dan bisa mengatur ekonomi. Jadi nggak seburuk tahun lalu. Jadi bisa mengatur ulang ekonomi. Itu supaya yang perlu saya tinggal. Ya semangat Abi. Ini Pak juga sebelumnya sempat WA-an sama Abi ya malam hari sebelumnya ya, sebelum kita ketemu ya, Abi menyampaikan masih bantu orang tua. Wah, sikap yang bagus, luar biasa. Memang salah satu bisa dikatakan ya, kalau di agama Hindu kan ada swadharma ya, kewajiban. Selain memang kita sekarang swadharma kita di masa brahmacari, masa menuntut ilmu, tapi juga tidak lupa untuk mengabdikan diri pada orang tua tentunya ya. Terima kasih Pak Suka kalau semuanya senang. Pak juga senang. Kenapa senang? Karena hari ini Pak bisa bertemu dan berkumpul bersama anak-anak kembali. Dan tentunya sama juga, kita mengalami sesuatu hal yang jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terlebih di tengah pandemi pasti ada tatanan sosial yang berubah. Kita harapkan semoga semuanya tetap bisa baik dan pulih dalam artian positif. Dan yang pasti sebelum masuk ke materi, di sini juga Pak memberikan pemahaman bahwa temannya senang pasti juga ada sedih ya. Nah itu akan terus kita lalui dalam kehidupan. Senang, sedih, suka, duka, sukses, gagal, itu pasti. Pak pun sekarang di usia 32 tahun tidak lahir langsung senang terus 32 tahun. Jadi 32 tahun udah mengalami senang, sedih, suka, duka seperti itu ya. Jadi memang setelah dialami itu memang bagian dari sebuah proses kehidupan. Jadi sesuai dengan pesan tertua kita, kalau kita sedih, kita tidak boleh terlalu sedih, karena ada pesan bahwa orang teladan tidak terlalu dalam duka. Begitu juga sebaliknya, ketika kita senang, kita juga tidak boleh terlalu senang, karena itulah siklus kehidupan. Tapi cara terbaik untuk meringankan kesedihan dan duka itu adalah dengan cara berbagi. Jadi ketika nanti astungkara, anak-anak punya rezeki lebih, berbagi, itu akan lebih mengurangi kadar kesedihan atau kedukaan yang mungkin saja harusnya kita hadapi, bisa intensitasnya menjadi berkurang, seperti itu. Videonya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah cukup ya. Oke, silakan disimak. Τι είναι αυτό?
Ένας πουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Μπορείς να μου πεις τόσες φορές, σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Oke, itu video kita tadi sebelum kita mulai pembelajaran. Inspirasi secara emosional maupun secara sosial bahwa seperti tadi anak-anak sudah menyampaikan apa perasaan anak Astungkara hari ini, perasaan kita semua senang. Tapi bila mana siapa tahu di lain hari perasaan kita sedih. Bahkan dari tetua kita juga mengatakan hari ini kita mungkin bisa duduk bersama dalam kondisi senang. Bisa aja kesedihan sedang menanti kita di kamar tidur nanti, seperti itu. Jadi maka dari itu, kita harus bisa mengimplementasikan diri dengan baik, artinya senang, sedih, suka, duka, itu pasti akan kita hadapi. Yang penting kita kuat dan tidak terjebak dalam hal-hal negatif. Justru hal itu harus kita hadapi dengan bijaksana. Jadi melalui video ini, Pak ingin membangkitkan swadharma anak, kesadaran diri atas peran kita sebagai siswa saat ini atau sebagai murid. Jadi sesuai video ini, Bapak ingin anak-anak menyadarkan diri sebagai perannya sebagai murid, dan kita akan coba bagaimana konsepnya menyadarkan diri sebagai peran sebagai murid. Ini Pak, stop share. Baik, kita sudah berkumpul di layar besar untuk membangkitkan diri. Siapa tahu nanti anak-anak mengalami situasi yang sedih ya, ataupun kita malas belajar atau bosan belajar. Jadi caranya sederhana, kita coba kita praktekkan sama-sama. Kita sama-sama tarik napas yang dalam sambil memejamkan mata. Kita tarik napas untuk pertama. Satu kali dulu ya, tarik napas yang dalam, kemudian pejamkan mata, kemudian keluarkan, tarik napas kembali yang dalam, kemudian keluarkan,
Kemudian tarik nafas kembali untuk ketiga kalinya yang dalam. Kemudian keluarkan. Nah, dalam kondisi rileks, napasnya biarkan apa adanya tanpa diatur. Ketika anak-anak menghadapi sesuatu hal yang mungkin saja menghadapi kita sesuatu hal yang sedih, sesuatu hal yang duka, hal yang mengecewakan, menjengkelkan, atau justru membuat kita emosi, mohon lakukan praktek kesadaran diri ini. Dan ingat siapa diri kita, peran kita saat ini, bahwa kita berperan sebagai siswa, kita berperan sebagai anak, dan kita berperan sebagai anak yang berbakti pada orang tua. Kemudian ingat, bila mana kita mungkin saja salah paham ataupun keliru menyikapi sesuatu hal dengan orang tua, ingat bahwa karena orang tualah kita ada. Dan apapun perjalanan hidup kita akan ke jalan yang baik atas doa dan bimbingan beliau. Kemudian tarik nafas yang panjang 1 kali kembali. Kemudian keluarkan. Silakan anak-anak boleh buka mata. Jadi praktek kesadaran diri ini Pak harapkan anak-anak bisa lakukan ketika anak-anak mungkin seperti tadi menghadapi hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai harapan kita. Seperti itu. Kira-kira mungkin dari praktek yang sudah kita lakukan bersama, kira-kira bisa membantu nggak atau perasaannya jauh lebih lega atau gimana? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat. Silakan, mungkin dari Intania dulu. Boleh Intania cerita. Perasaannya gimana? Tadi senang, sekarang apakah tambah senang jadinya? Silakan Intan. Rasanya iya tambah senang. Oke, kira-kira Oke, makasih. Kira-kira video tadi menginspirasi. Oke, makasih Intan. Kemudian kalau pendapat dari Dina, gimana Dina perasaannya? Dina Anggara. Sudah lumayan lega, Pak. Senang juga. Oh iya, setengkara. Video tadi memberikan kita inspirasi ya? Ya, sangat menginspirasi. Oke, kemudian dari Vedanta, gimana Vedanta? Perasaannya? Karena bisa tahu perasaannya senang. Oke, kira-kira video tadi memberikan inspirasi atau memberikan nilai tertentu pada diri Vedanta? Ya, Pak. Memberikan inspirasi. Saya jadi tahu juga jadinya. Oke, makasih Vedanta. Mungkin satu lagi dari Dea mungkin ingin menyampaikan sesuatu hal, boleh terkait video tadi. Perasaan saya lega dan senang Pak, tapi rada sedih juga. Okay. Sedih karena apa kalau boleh tahu? Jadi keingat sama Bapak Dea Pak. Oh iya. Yang pasti yang namanya kita anak pasti kita ingat dengan orang tua tentunya ya. Yang pasti hal itu diingat atau dilakukan dalam bentuk hal-hal yang positif ya Dea ya. Dea tetap semangat, tetap kuat untuk selalu belajar, buat bangga orang tua, begitu juga siswa-siswi yang lainnya ya. Kemudian sekarang tadi kita udah pembukaan di awal. Kita akan mulai melakukan pembelajaran masuk ke materi. Ini Pak dilihat? Sudah, Pak. Oke, materinya. Sudah, Pak. Ini yang anak-anak pelajari dan sebelumnya sudah juga dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru, baik dari mungkin pengajar Pak Yoga ataupun Bu Dewi. Jadi kita belajarnya tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Sama dengan video tadi, kita belajar tentang bagaimana masa kita saat ini. Sudah ada yang kita tahu kita udah besar, tapi tidak luput juga, kita harus juga mengingat bagaimana masa kita di masa lalu Mbak waktu itu, hingga akhirnya berusaha memecah belah persatuan Indonesia. Sampai akhirnya di masa modernisasi ketika beberapa tokoh nasional kita mulai mendapatkan akses pendidikan, di sana kita mulai mengenal yang disebut dengan nasionalisme seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita
Itu yang pertama adalah anak-anak dapat mengidentifikasi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan dengan cermat. Jadi kalau kita berbicara proklamasi, anak-anak tentunya sudah tahu semuanya. Pembelajaran kita sepakat seperti sekarang, anak-anak sudah menghadirkan video. Kalau ada menyampaikan pendapat, silakan dihidupkan suaranya. Silakan anak berekspresi bebas selama memang dalam konteks pembelajaran bersama. Kemudian ini kita perhatikan materi selanjutnya. Nah ini sama dengan tadi, ada masa-masanya, ada masa kemerdekaan, nanti ada juga masa parlementer di mana sudah terbentuk bagaimana mekanisme tatanan pemerintahan. Ini tentunya anak-anak sudah disampaikan tadi oleh Bu Dewi, bahkan berdasarkan informasi Bu Dewi, anak-anak juga sudah dilakukan 2 kali sidang. Untuk yang pertama itu ada perumusan dasar negara, lalu yang kedua itu ada mengenai UUD. Dia belajarnya sampai bikin bapak ibu guru marah, ya mungkin itu kinestetik. Jadi gilirannya bapak ibu guru, Pak nggak boleh marah, Pak harus kasih pelajaran yang melibatkan gerak tubuhnya supaya termanfaatkan energinya seperti itu. Jadi yang mendengarkan musik itu audio. Yang penting musiknya musik yang positif ya, jangan musik yang galau-galau yang justru melemahkan mental kita. Jadi harus semangat. Kemudian kalau visual itu tentunya adalah berkenaan dengan animasi, gambar, ketertarikan kita. Nah, bagi siswa nanti ke depannya berkenaan dengan pendataan ini, bila mana anak-anak itu masuk ke salah satu kategori tersebut, ini penugasannya nanti bentuknya seperti ini. Bagi yang visual itu anak-anak menyimak video yang linknya nanti Pak sampaikan. Kemudian anak mencatat hal penting terkait video tersebut, baik dari sisi peristiwa, nilai sosial maupun moral yang terkandung. Kemudian hasilnya dikerjakan tulis tangan pada buku tugas, terus dikumpul dalam bentuk foto. Kemudian bagi yang audio itu diminta mencari informasi narasumber sekitar, bisa kakek, nenek, ayah, ibu. Beliau adalah sosok emansipasi wanita. Sekarang kan gender wanita dan pria itu udah disamakan ya. Jadi bagaimana kita bisa mengambil peran. Bahkan anak-anak sendiri melihat ibu, ayah ataupun orang tua anak kan mungkin saja sama-sama bekerja ya dalam keluarga. Nah, itu juga bagian dari salah satu emansipasi wanita. Oke, itu beberapa tugas berkenaan dengan profil anak masing-masing. Ini Pak stop screen share ya. Kira-kira sampai di sana ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Kalau dari Bapak Yoga mungkin ada penekanan yang ingin disampaikan ke siswa sebelum kita refleksi kegiatan belajar hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semuanya berkenaan dengan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Surya tadi tentang tugas yang akan nanti diberikan. Mohon dibuat yang sesimpel mungkin, yang sederhana mungkin untuk mencari tokoh-tokoh yang kalian anggap bisa mewakili diri kalian atau yang kalian anggap menjadi tauladan bagi anak-anak semua ya. Sampai di sini sudah kelihatan, bukan itu, lewat lagi. Ini gambar ini sudah kelihatan enggak nih? Kelihatan enggak nih gambar? Kelihatan, Pak. Oke, sekarang anak-anak tulis di kolom chat, di kolom komentar. Anak-anak lihatnya sosok ini apa? Oke, dari gambar itu silakan. Silakan ditulis di kolom chat. Mana maksudnya, Pak? Misalnya siapa bertanya ya? Prisya ya? Ada sih. Dea lihat cantik, Dina seorang wanita cantik, Denny wanita cantik. Dari belakang, Tania sosok perempuan cantik, perempuan Belanda. Wow, kalian bisa tahu asalnya dari Belanda. Bajunya, Pak. Nah, bagus. Semua berarti lihatnya ini adalah wanita muda yang cantik ya? Oke, itu sudut pandang kita. Sekarang kita coba rubah sudut pandang kita. Coba anak-anak lihat telinganya ini. Ilustrasikan sebagai mata. Bayangkan sebagai mata.
Kemudian lekukannya ini, dagu ini, bayangkan sebagai hidung. Lalu kalungnya bayangkan sebagai mulut. Bagian leher bayangkan sebagai dagu. Ini tetap rambut. Ini tetap topi. Berubah nggak pikiran kita? Iya. Takut. Oh iya, Pak. Pak, jadi serem, Pak. Apa yang dilihat nih jadinya? Nenek tua. Lihatnya nenek. Iya, Pak, nenek tua. Lihatnya nenek tua ya. Oke. Betul-betul berubah ya. Ya, betul-betul berubah jadinya ya. Bapak ingin mengajarkan anak-anak keterampilan sosial emosional. Maksudnya bahwa dalam menyikapi sesuatu hal, kita terkadang terjebak dalam kategori benar dan salah menurut kita. Kita jarang untuk memperhatikan benar dan salah menurut orang lain. Seperti tadi, anak-anak menjawab, yang hadir kita sekarang ini menjawab semuanya wanita cantik. Tiba-tiba ada satu teman kita bilang itu wanita tua. Kalau nggak Pak jelasin pasti kita bilang dia salah. Dari mana lihat wanita tua kan gitu pasti ya. Kalau nggak dijelasin. Nah di sini maksudnya kita di sini belajar untuk menerima perbedaan sudut pandang. Setiap diri kita nanti akan dihadapkan pada suatu permasalahan berkaitan dengan keterampilan menyikapi perdebatan, keterampilan menyikapi perbedaan pendapat. Nah, dari materi yang Pak berikan ini, Pak harap anak-anak memiliki kedewasaan dan keluasan dalam cara berpikir, khususnya menyikapi perbedaan dan perbedaan pendapat ini. Jadi dari sini kita udah mengetahui bahwa satu gambar ini nggak berarti wanita cantik, bahkan berarti juga wanita tua. Nah, makanya Pak ingin mengingatkan anak dengan satu metodologi, namanya konsepnya adalah sikumu sikuku. Ya, Pak anak angkat ini tangannya semua di segini ya, segini sikunya. Ini Pak stop share dulu supaya kita bisa lega lihatnya. Ini tangannya gini ya. Nah ini kan siku kita nih, ini kan panjangnya segini. Nah siku kita, tiap-tiap orang itu pasti berbeda, nggak ada yang sama panjangnya. Misalnya Pak sama Abi pasti beda, Jenny sama Feni pasti beda, walaupun kita sama-sama memiliki siku. Nah disinilah mengingatkan kita, boleh diturunkan sekarang, terima kasih. Di sini mengingatkan kita bahwa masing-masing dari kita terlahir dengan kemampuan yang luar biasa, seperti itu perbedaannya. Nah, yang penting nanti dalam menyikapi perbedaan kita harus memunculkan suatu hal yang bijaksana atau memunculkan suatu keputusan yang bijaksana. Artinya keputusan itu harus bersifat benar konvensional. Benar konvensional itu artinya apa? Benar bagi diri sendiri, benar juga bagi orang lain. Nggak boleh benarnya hanya untuk diri kita. Itu baru luar biasa. Seperti itu ya. Karena anak-anak penting memahami ini. Karena Pak yakin kalian ke depan akan menjadi orang yang sukses selama memang selalu giat belajar, kemudian akan jadi pemimpin. Nah saat itu supaya anak-anak juga bijak menyikapi situasi dan kondisi seperti itu ya. Kira-kira dari penjelasan tadi bisa diterima dengan baik? Bisa. Oke. Jadi menurut anak itu hal yang baik dan positif atau tidak? Mungkin satu dari sesinya. Baik, positif. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa diterapkan tatkala kita mengalami perbedaan pendapat ataupun pertikaian. Ingat sikumu sikuku gitu. Jadi ingat aja siku, bukan temannya langsung disiku gitu ya, bukan. Justru ambil tangannya dia, rangkul dia, gabungin tangan kita. Oh kan beda panjangnya, pasti kita ingat jadi seperti itu. Anak-anak terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita terbatas waktu. Pak akhiri dengan Pramesanti. Komunikasi setelah ini Pak lanjutkan di chat WA ya, karena ternyata dalam pertemuan ini kita kembali dibatasi oleh waktu limit Zoom-nya ya. Yang pasti terima kasih atas kehadiran anak-anak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan juga membuat tugas. Untuk itu Pak ucapkan terima kasih, sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Santi. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Ya Pak. Semuanya. Ya Pak.
Ya, Baik, masih banyak. Jaga kesehatan selalu. Sukses selalu. Baik, dari kolaborasi pembelajaran yang saya dan rekan-rekan guru lakukan, hasil pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu dapat dilihat sebagai berikut. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayurati Triandayani, saya kelas 9B. Kali ini saya akan memberikan pandangan tentang seorang pahlawan yang saya idolakan, yaitu Raden Ajeng Kartini, di mana beliau merupakan filosofi seorang wanita. Tahun 1902, setiap anak perempuan yang dianggap sudah dewasa akan mengalami masa di mana seorang perempuan tiada boleh keluar sebelum menerima lamaran. Semua cita-cita seakan dirampas oleh adat yang selalu dibenarkan. Kartini mendapatkan sebuah buku untuk belajar yang dapat membantu Kartini. Ayah Kartini juga sudah menerima permintaan Kartini untuk mengajar perempuan di desa itu. Salah satu yang hendak Kartini sebarkan adalah hormati hidup, hak-haknya, perasaannya, baik tidak terpaksa, baik pun karena terpaksa. Kartini ingin memperjuangkan hak para perempuan. Kartini yakin bangsa ini akan maju jika perempuan dan laki-laki bekerja sama. Raden Adipati Joyodiningrat sudah melamar Kartini, namun saat itu Kartini menolak. Sang ibu merasa marah dan berkata, "Aku lebih berkuasa, eling kamu. Seduor-duornya lono-lono itu memujamu, kedudukanku yang tetap lebih tinggi dari kamu. Kamu wes tahu, adat kita iki harus dipatuhi." Kartini yang saat itu terpaksa menerima pernikahan dan tidak pergi ke Belanda untuk belajar. Meski cita-citanya di ujung mimpi, Kartini ingin tetap menyetarakan hak wanita dan lelaki. Dan usahanya kini terwujud. Kita bisa belajar saat ini mungkin karena Kartini. Om Swastiastu, nama saya Kade Anggun Astari Dewi, siswi kelas 9B, akan menjelaskan tentang salah satu pahlawan yang bernama Teku Umar. Berdasarkan narasumbernya yaitu nenek saya. Teku Umar adalah pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan Om Santi Om. Selanjutnya, dari proses pembelajaran yang saya dan rekan-rekan guru telah lakukan, perasaan saya saat melaksanakan ataupun merencanakan pembelajaran ini tentunya sangat antusias, dan saya juga berinisiatif untuk melakukan pembelajaran ini berkolaborasi dengan komunitas praktisi guru penggerak di sekolah sesuai dengan petunjuk pada saat Loka Karya 2 untuk senantiasa berbagi melibatkan rekan-rekan guru di sekolah. Kemudian tentunya saya bersyukur karena kegiatan ini juga diterima dengan baik oleh rekan-rekan guru dengan antusias, dan saat melakukan kegiatan pembelajaran semuanya berjalan dengan baik. Dan sebelumnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi kami telah melakukan pendataan profil maupun minat murid menggunakan Google Form, sehingga kami bisa klasifikasikan profil murid tersebut dengan kegiatan belajar yang akan dilakukan. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan pembelajaran ini, yang pertama adalah murid nampak dan merasa lebih antusias dalam belajar. Kemudian murid merasa terfasilitasi atas perbedaan profil yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, guru dan murid sama-sama merasakan manfaat kompetensi sosial emosional secara tidak langsung, yang juga membangun kedekatan emosional kami dalam pembelajaran budaya positif. Dan yang keempat, bila kita lakukan lebih dari 2 kelas, ini akan menjadi tantangan tersendiri tentunya, karena akan diperlukan proses pendataan profil minat dari berbagai kelas tersebut, karena mengingat setiap kelas punya komunitas, etos belajar yang beda-beda.
Nah, kemudian perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran ke depan itu saya dan rekan-rekan guru akan tentunya terus mengevaluasi berdasarkan masukan dari anak-anak juga, dan kami sadari pembelajaran yang kami lakukan masih banyak kekurangan, baik dari segi prosesnya, dari segi strukturnya. Tentunya saya dan rekan-rekan guru akan senantiasa mengevaluasi hal tersebut, dan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini memberikan manfaat pembelajaran yang sangat baik dan positif. Begitu juga dengan rekan-rekan guru, karena pembelajaran ini menyempurnakan nilai-nilai yang sebelumnya tidak nampak pada pembelajaran kami di masa yang lalu, seperti bagaimana membangun kompetensi sosial emosional guru dan murid, dan memfasilitasi perbedaan minat dan profil murid. Target pembelajaran berikutnya yakni adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini lebih dari 2 kelas. Seperti itu, tentunya kami juga harus menyiapkan datanya berdasarkan minat dan profil, termasuk pemetaan kesiapan belajar murid. Kemudian tentunya hal ini akan terus kami lakukan dan saya lakukan bersama rekan-rekan guru. Mengingat pembelajaran ini sangat bermanfaat secara mendalam untuk pribadi murid. Murid tidak hanya berkembang secara intelektual, namun juga murid berkembang dan terisi hatinya dengan nilai-nilai positif. Ini tentunya menjadi bekal yang baik di masa mendatang. Ini akan memberikan kita kepastian bahwa murid akan senantiasa bertumbuh dan berkembang di jalan yang baik. Demikian pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional yang saya dan rekan-rekan guru di sekolah coba terapkan secara berkolaborasi. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.